Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah adik-adik, ini video untuk kelas 8 bagi sekolah-sekolahmu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi, bab pertama yang akan dipelajari di kelas 8 adalah tentang pengenalan sel. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ini merupakan 3 hal yang akan kita bahas pada topik ini. Yang pertama ada sel dan mikroskop. Yang kedua ada sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang ketiga yaitu spesifikasi sel. Khusus untuk video ini, kita hanya akan membahas sel dan mikroskop. Ayo sekarang. Oke. Ketika kalian mendengar kata sel, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apakah kalian pernah mengamati ada bunga-bunga yang berwarna-warni? Ada yang warnanya merah, kuning, putih, dan lain-lain. Kira-kira apakah yang membuat bunga itu berwarna-warni? Kira-kira apa sih penyusunnya? Kemudian, apakah kalian pernah mengamati ketika ada tukang yang sedang membangun sebuah rumah? Nah, di situ terlihat susunan batako atau susunan batu bata. Nah, sel itu diibaratkan seperti kepingan batu bata pada sebuah bangunan itu. Sama seperti bunga-bunga yang tadi. Jadi bunga itu tersusun dari bagian-bagian yang kecil juga, yang disebut dengan sel. Tidak hanya bunga, tapi seluruh makhluk hidup, ya termasuk hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, itu tersusun dari sel sebagai bagian terkecilnya. Jadi, apa kesimpulannya? Iya, sel merupakan unit atau bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian, dalam teori sel dikatakan, pertama, seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Kedua, sel adalah unit dasar dari struktur makhluk hidup. Kemudian, yang ketiga, seluruh sel itu berasal dari sel-sel sebelumnya. Oke, mengerti ya semua? Baiklah, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai penemuan mikroskop. Para ilmuwan yang meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk mengamati bentuk-bentuk dan bagian-bagian sel. Tanpa alat tersebut, teori tentang sel tidak akan tercipta. Dan tentu saja penelitian tentang tubuh makhluk hidup tidak akan bisa dilakukan. Oke, yang pertama, mikroskop hasil penemuan seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama Robert Hooke. Di tahun 1663, beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Kemudian, setelah penemuan Robert Hooke, tepatnya di tahun 1674, ada lagi ilmuwan asal Belanda yang bernama Antonie van Leeuwenhoek. Beliau juga menciptakan sebuah mikroskop yang gambarnya seperti ini. Dan dia melakukan pengamatan pada sampel air danau, kerokan gigi dan gusi, dan air dari talang hujan. Leeuwenhoek sangat terkejut melihat ada banyak berbagai organisme pada sampel tersebut. Beliau kemudian menyebutnya sebagai animalcula atau hewan yang sangat kecil. Seiring berjalannya waktu, para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan mikroskop serta mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Segala sesuatu yang hanya bisa diamati atau dilihat di bawah mikroskop ini disebut dengan mikroskopik. Apakah itu benda mati atau benda hidup? Ada 2 macam mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya adalah mikroskop yang menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan bayangan yang diperbesar. Mikroskop cahaya ini ada 2 jenis, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Perbedaan dari kedua mikroskop ini terletak pada bagian atasnya, yang disebut dengan lensa okuler.
Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler itu ada 1, dan lensa okuler pada mikroskop binokuler ada 2 lensa. Kemudian selanjutnya kita lihat mikroskop elektron. Mikroskop ini menggunakan sinar atau radiasi dari elektron. Mikroskop ini menghasilkan gambar yang lebih detail dan jelas, dan mampu memperbesar gambar objek sampai 1 juta kali perbesarannya, sehingga objek yang diamati itu bisa nampak dengan sangat jelas. Mikroskop elektron ini digunakan di laboratorium medis, laboratorium farmasi, juga di tempat-tempat yang membutuhkan riset yang lebih dalam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian-bagian mikroskop cahaya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan ya, semoga terlihat jelas. Yang pertama ini ada lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi untuk memperbesar penampakan objek. Kemudian ini ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop ini adalah penghubung antara lensa okuler dengan lensa objek. Selanjutnya ini ada pengitar. Pengitar ini tempat lensa objek. Kemudian yang ini nih, ini lensa objek. Fungsinya untuk memperbesar objek. Kalau yang ini ada tombol pengatur pemusat. Fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya. Oke, kita lanjut. Dan yang ini adalah lengan atau lengan mikroskop. Lengan ini berfungsi untuk dipegang ketika kita akan memindahkan mikroskop. Kemudian ini ada mikrometer. Mikrometer ini berfungsi memfokuskan bayangan secara lambat. Lanjut, kalau yang ini makrometer. Makrometer ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya secara cepat. Kemudian ini ada meja objek. Meja objek ini berfungsi untuk meletakkan objek. Kemudian ini ada lampu. Lampu ini berfungsi sebagai sumber cahaya. Dan yang ini adalah dasar mikroskop. Fungsinya untuk menjaga kedudukan mikroskop agar tidak mudah goyang begitu. Nah, sekarang kamu makin sudah mengerti bukan tentang sel dan mikroskop? Jika sudah mengerti, ya sekarang coba kerjakan evaluasi berikut ini. Nah, jika sudah selesai, sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan kita akan bertemu pada video berikutnya dalam pembahasan sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah.